yang terbiasa dengan kenyamanan yang mudah, sehingga ketika dihadapkan pada proses yang sulit dan panjang, mereka mungkin merasa itu gak sebanding. Podcast Logika Rasa, cerita yang bercerita. Hari ini gue mau ngomongin kenapa orang enggan merasa sulit untuk dapat apa yang mereka mau. Lu pengen banget sama sesuatu, tapi lu gak mau capek-capeknya. Ini gue dulu ya, waktu masih muda. Sampai gue tahu bahwa untuk dapat sesuatu yang baik itu emang harus capek. Tapi waktu muda gue ngerasa boleh nggak sih nggak pakai capek terus dapat aja gitu. Dan ternyata sekarang pas gue udah agak tuaan dikit, gue ketemu sama yang lebih muda, ternyata mereka sama dengan gue yang dulu. Banyak orang tuh nggak mau gitu atau nggak suka melalui proses yang menyakitkan atau sulit untuk mencapai sesuatu. Walaupun mereka tahu itu bisa ngasih hasil yang berharga. Ada beberapa alasan kenapa hal ini terjadi, yang berkaitan dengan psikologis juga ya, kebutuhan emosional dan bahkan budaya kita secara keseluruhan. Menurut gue ada beberapa alasan kenapa banyak orang yang menghindari bersakit-sakit untuk mencapai tujuannya. Yang pertama, menurut gue karena kebutuhan untuk kenyamanan dan keamanan. Ternyata insting manusia itu emang mencari kenyamanan ya. Secara alami manusia itu cenderung mencari kenyamanan dan menghindari rasa sakit. Jadi ini adalah bagian dari insting bertahan hidup. Emang pengen gitu. Jadi menjaga diri tetap aman dan nyaman itu adalah prioritas utama buat banyak orang. Rasa sakit fisik atau emosional itu sering dihindari karena dianggap sebagai ancaman buat hidup kita. Nah, rasa aman itu ketika seseorang merasa bahwa mencapai tujuan akan memerlukan banyak pengorbanan atau kesulitan. Mereka bisa merasa cemas atau terancam. Bahkan jika hasilnya baik, proses yang menyakitkan itu bisa dianggap terlalu besar resikonya. Nah, yang kedua, ada juga orang yang mikir bahwa kebutuhan untuk kepuasan instan gitu. Budaya kepuasan instan kita tuh di era modern kita ini memang sangat besar sekali ya. Teknologi, media sosial, konsumerisme itu ngajarin kita buat menginginkan segala sesuatu sekarang juga. Baik itu informasi, hiburan, atau bahkan pencapaian. Banyak orang yang terbiasa dengan kenyamanan yang mudah, sehingga ketika dihadapkan pada proses yang sulit dan panjang, mereka mungkin merasa itu gak sebanding. Nah, ini juga ngaruh karena dampak dari sosial media. Media sosial tuh juga memainkan peran besar dalam membentuk persepsi ini. Lihat aja gambar-gambar kehidupan sempurna yang disajikan di berbagai platform ya. Hal ini tuh memperkuat keinginan untuk mendapatkan hal yang cepat dan mudah tanpa perlu melalui proses panjang dan sulit. Hal berikutnya karena takut gagal dan takut gak mampu menghadapi ketakutan dan kegagalan itu sendiri. Banyak orang ngerasa gak siap gitu untuk menghadapi kemungkinan gagal atau mengalami kesulitan besar dalam proses mencapai tujuannya. Ketakutan ini bisa bikin teman-teman enggan mengambil langkah pertama, apalagi menghadapi rasa sakit dan tantangannya. Penghindaran rasa sakit yang emosional selain rasa sakit fisik ya. Ada juga rasa sakit emosional yang datang dengan perjuangan berat, kayak kecewaan, rasa gak cukup baik, atau bahkan rasa putus asa. Banyak orang yang menghindari hal ini karena mereka ngerasa lebih baik dengan kenyamanan yang udah ada, meskipun itu berarti mereka gak berkembang. Proses yang terlalu lama dan gak pasti, ini perasaan jadi gak ada jaminannya. Salah satu alasan utama orang gak suka bersakit-sakit adalah ketidakpastian. Jadi gak jelas nih apa ya ujungnya. Bahkan kalau mereka tahu proses tersebut akan menyakitkan, hasil akhirnya mungkin gak pasti gitu. Ada banyak hal yang bisa menghalangi kesuksesan, dan ketidakpastian ini jadi seringkali membuat orang ragu untuk berkomitmen pada sesuatu yang memang memerlukan usaha yang keras. Karena emang gak ada imbalan gak langsung gitu. Banyak tujuan atau impian besar itu membutuhkan waktu yang lama untuk tercapai. Misalnya membangun karir yang sukses gitu, menyelesaikan pendidikan, atau mencapai kebugaran tubuh yang optimal. Itu semuanya memerlukan dedikasi dan waktu tanpa imbalan langsung. Banyak orang yang ngerasa bahwa prosesnya terlalu lama dan gak memadai nih, capek gitu. Dan ada ketidakpastian tentang hasil akhir kan. Ada keraguan dengan tujuan yang, kalau misalnya seseorang gak yakin dengan tujuan yang pengen dicapai, atau apakah itu benar-benar layak untuk dicapai, mereka bisa jadi ragu untuk mengambil langkah yang menyakitkan. Mereka mungkin bertanya sama diri kita sendiri, apakah ini benar-benar sepadan, atau apakah saya benar-benar ingin mencapai ini.
Jadi perasaan gak pasti itu ketika hasil yang ingin dicapai gak jelas atau sangat jauh kayaknya. Orang sering merasa bahwa mereka akan kayak gue sia-sia deh menderita ini. Jadi gak ada kepastian tentang gimana hasilnya. Ketika kita gak yakin dengan hasilnya, kita cenderung lebih males untuk melalui proses yang sulit gitu. Maunya gampang-gampang aja. Perasaan gak cukup baik buat rendah diri dan kurangnya percaya diri. Itu beberapa orang ngerasa kalau mereka gak cukup baik atau gak mampu untuk menanggung tantangan yang diperlukan untuk mencapai tujuannya. Waktu kita ngerasa kita gak punya kemampuan atau kekuatan untuk menghadapi kesulitan, kita juga mungkin mundur gitu sebelum nyoba. Rasa kurang percaya diri ini yang bisa sangat-sangat membatasi potensi seseorang. Juga karena ada rasa malu atau takut dilihat sebagai orang yang gagal. Banyak orang juga khawatir tentang pandangan orang lain terhadap mereka kalau mereka gagal. Hal ini bisa mengarah pada rasa malu atau perasaan bahwa mereka tuh gak cukup kuat untuk menanggung kegagalan. Padahal kegagalan tuh adalah bagian dari proses belajar dan proses sukses. Nah, fokus pada keinginan tanpa komitmen, di mana keinginan tanpa pengorbanan. Banyak gitu ya, orang punya impian atau keinginan yang besar, tapi mereka nggak benar-benar siap buat berkorban yang emang diperlukan untuk mencapainya. Mereka mungkin pengen tubuh yang sehat, tapi mereka nggak mau olahraga gitu. Mereka nggak mau makan yang benar, atau mereka pengen karir yang sukses, tapi mereka nggak mau kerja keras dan mengorbankan waktu gitu. Nah, keinginan yang gak disertai dengan komitmen dan kerja keras akan sulit sekali untuk dicapai. Karena mungkin juga kurangnya rasa aman pada tujuannya. Tanpa rasa tujuan yang jelas dan pemahaman mendalam tentang kenapa kita melakukan sesuatu, banyak orang akan mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan-kesulitan. Nah, kegigihan itu seringkali datang dari dorongan internal yang sangat kuat, dan tanpa itu proses yang sulit bisa terasa nggak layak. Ini juga mungkin dipengaruhi karena sosial dan budaya, karena kecenderungan budaya kita itu menghindari rasa sakit. Beberapa budaya itu lebih menekankan pada pencapaian dengan cara yang cepat dan mudah, atau mengutamakan kebahagiaan yang sesaat aja. Jadi dalam konteks seperti bersakit-sakit dahulu bersenang-senang kemudian, itu seringkali dianggap sebagai hal yang tidak perlu atau bahkan gak produktif. Ini ngaruh karena ada juga tekanan sosial. Kita tuh sering ngelihat orang lain yang tampaknya mencapai segala sesuatu itu lebih mudah dan bisa menciptakan tekanan sosial karena mencapai hal yang sama tanpa harus berjuang keras. Ada emang orang-orang yang begitu, ada. Tapi kan gak semua ya. Mungkin salah satunya juga kita, bukan cara kita jadinya. Bukan jalan kita. Kalau misalnya kita ngerasa bahwa orang lain bisa mencapainya tanpa banyak kesulitan, kita mungkin ngerasa bahwa kita juga harus melakukan hal yang sama. Nah, itu juga karena kurangnya ketekunan ya. Menurut gue, ketika segala sesuatu yang mulai terasa sulit, beberapa orang merasa lebih mudah untuk berhenti daripada melanjutkan. Ketekunan atau kemampuan untuk terus berusaha, endurance itu meskipun menghadapi kesulitan adalah kualitas yang gak dimiliki oleh semua orang. Terutama kalau situasi atau tujuannya sangat-sangat menantang. Dan mungkin juga ya karena gak ada dukungan yang cukup. Tanpa dukungan sosial atau bantuan yang cukup, perjuangan bisa terasa memang lebih berat. Jadi kalau seseorang merasa sendirian dalam perjalanan mereka atau gak punya siapa-siapa untuk mendukung mereka, mereka bisa cepat merasa lelah dan menyerah. Pada akhirnya menurut gue banyak orang yang gak suka atau enggan, males melalui proses yang menyakitkan untuk mencapai sesuatu karena insting mencari kenyamanan, rasa takut gagal, ketidakpastian hasil, dan budaya yang menghargai kepuasan instan. Itu berakibat sangat buruk. Tapi proses yang menyakitkan atau penuh tantangan seringkali menjadi jalan menuju pencapaian yang lebih besar dan lebih bermakna. Memiliki ketekunan, komitmen, dan pemahaman yang mendalam tentang tujuan itu bisa ngebantu kita untuk tetap berjalan meskipun ada rintangan atau rasa sakit di sepanjang jalan. Karena gue percaya hal-hal baik pasti didapatkan dengan cara-cara yang tidak mudah. Sampai ketemu di podcast Logika Rasa berikutnya. Logika Rasa, cerita yang bercerita.